Tinggal menghitung hari, puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, yakni pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Sebelum kegiatan inti, dalam setahun belakangan telah banyak dilakukan rangkaian kegiatan pertemuan-pertemuan pendahulu. Setidaknya tercatat sebanyak 438 event dan side event telah dilakukan di 25 kota Indonesia. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Kita coba lihat. Dan kita coba bahas apa dampak perhelatan dari G20 bagi Indonesia. Yang pertama, kita tahu bahwa secara keekonomian dampak dari presidensi G20 ini tentu dampak yang paling menyeluruh adalah terhadap penambahan devisa negara. Ini dari mana saja kemudian sumber penambahan devisa negara ini? Ada beberapa item atau beberapa hal yang perlu disoroti. Tentu kita tahu bahwa kontribusi terhadap PDB ini juga bisa bertambah sebesar 7,4 triliun rupiah. Ini Sri Mulyani juga sudah mengatakan bahwa gelaran G20 ini akan menciptakan kontribusi sebesar 533 juta dolar Amerika atau sekitar 7,4 triliun rupiah pada pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Nah, kemudian ini indikasinya adalah bagaimana kemudian peningkatan konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah ini juga meningkat. Begitu juga linier dengan penerimaan pajak yang juga tumbuh bisa mencapai 18% lebih. Sementara itu, ini juga berdampak secara keekonomian terhadap penerimaan bea cukai juga tumbuh 24% lebih. Dan yang terakhir, bagaimana pendapatan atau penerimaan PNBP juga tumbuh 23% lebih. Itu dampak secara keekonomian kita lihat, dan selanjutnya bagaimana kemudian dengan dampak UMKM. Kita tahu bahwa dengan presidensi G20 ini UMKM bisa dikatakan naik kelas. Kenapa kemudian ini bisa diklaim begitu? Karena memang khususnya untuk di Bali saja ini juga banyak UMKM yang kemudian tumbuh dan berkembang dan juga mendorong investasi-investasi. Karena kita tahu bahwa investasi UMKM dalam negeri ini 80% ya. Kita ketahui 80% ini merupakan adalah investor asalnya dari delegasi-delegasi yang hadir di presidensi G20. Ini kemudian yang mendorong investasi dalam negeri juga tumbuh cukup pesat. Dan bagaimana juga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di sekitar kawasan presidensi G20. Ini ada kenaikan 33.000 orang ini dipekerjakan, artinya ini juga mengurangi angka pengangguran. Oke. Ini dampak secara ekonomi tadi sudah kita jelaskan. Secara UMKM ini juga cukup besar dampaknya yang dirasakan khususnya bagi kawasan-kawasan yang diselenggarakan presidensi rangkaian KTT G20. Sementara dampak pariwisata dan ekonomi kreatif ini tentu juga membawa dampak yang cukup signifikan. Kita tahu pariwisata tentu juga ada akomodasi di sana dan ini juga membawa dampak atau nilai keekonomian yang cukup tinggi. Bagaimana peningkatan hingga 3,6 juta wisatawan mancanegara yang hadir selama rangkaian presidensi G20 ini, dan juga penyerapan lapangan kerja baru hingga 700.000 tenaga kerja baru yang kita bisa simpulkan atau diklaim sekitar 96% dari total tenaga kerja yang diserap dari rangkaian acara presidensi G20 di Indonesia. Dan tentu penyelenggaraan rangkaian kegiatan G20 ini dapat membawa keuntungan langsung bagi Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini ikut menggeliatnya perekonomian yang tengah terdampak pandemi COVID-19 beberapa tahun kebelakang. Selain memberikan dampak keuntungan langsung ini, menjadi presidensi G20 juga memiliki manfaat lain bagi Indonesia. Tak hanya secara domestik, namun juga dapat menjadi pendongkrak peranan Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia.